Pengenalan alat-alat di BMKG yang berada luar ruangan. Ronald Castro 24020042. Dosen pengampu. Salmiyati, MPD, PH.D. Program Studi Agroteknologi, INSITUT Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memiliki peran penting dalam menyediakan data iklim dan cuaca yang akurat untuk kepentingan publik dan mitigasi bencana. Untuk itu, BMKG mengoperasikan berbagai alat pengamatan di luar ruangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Alat-alat ini digunakan untuk mengukur parameter meteorologi dan klimatologi seperti radiasi matahari, suhu tanah, kelembaban udara, curah hujan, dan kualitas udara. Data yang diperoleh dari alat-alat tersebut mendukung perencanaan pembangunan, pertanian, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penggunaan alat-alat ini juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang iklim mikro dan makro di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman terhadap fungsi serta kontribusi alat-alat tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang disediakan oleh BMKG. Tujuan penelitian untuk mengetahui alat-alat yang ada di BMKG dan cara penggunaannya. Alat yang diamati, ARS, Automatic Radiation System, CSSR, Campbell Stokes Sunshine Recorder, AWS, Automatic Weather Station. Oven Pan Evaporimeter, Lysimeter, Pyranometer Echo, Automatic Rain Gauge, Termometer tanah berumput, High Volume Air Sampler, panci uap, Evaporation Pan. Sangkar Meteorologi, Stephenson Screen. Metodologi. 1. Mahasiswa berkumpul di dalam ruangan tempat alat BMKG terpasang. 2. Pihak BMKG memberikan penjelasan umum mengenai jenis-jenis alat pengamatan cuaca yang akan dikenal. 3. Pada setiap pos alat, mahasiswa mencatat nama alat, fungsi, cara kerja, satuan pengukuran, dan cara pembacaan doa. 4. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati dan mengenal langsung setiap alat secara bergantian. Pergerakan tanah. Karena kan kalau Riau ya cenderung lokasinya dia nggak ada gempa seismik gitu ya. Mungkin rambatan dari Sumbar atau dari Sumatera Utara gitu. Kalau kayak gini sesar mungkin sedikit ya di sini. Apa namanya? Buat matahari. Oh, yang kayak yang di bola sana tadi tuh, Pak? Iya, tapi dia ininya sensornya. Dia ada ini lagi ada, harusnya ada yang curah hujan. Ini dari apa, Pak? Kaca? Ini dari apa namanya? Dari kaca ya. Sudah Angkat deh, kok ini kasihan. Siapa mau jadi bangunan? Ini namanya Campbell Stock. Campbell Stock digunakan buat mengukur lama penyinaran matahari satu hari gitu. Jadi dia sinar matahari maksudnya sinar matahari datang dia ke bola kristal ini, dia akan terjadi pembakaran atau pemantulan sinar ke pias kertas ini. Jadi di pias kertas ini udah ada apa ya ketentuannya gitu. Jadi kalau selama pembakaran dia ada besarnya jam, dia besarannya pakai jam mikroklimat automatic weather station. Pengukurannya apa, Pak? Curah ya, arah angin juga. Dia ada arah angin yang arah angin ini sebelah sini ya. Sensornya. Yang ini sensor kecepatan angin, yang angkat counter. Terus ada sensor suhu juga. Ini yang apa kayak rumah bulat-bulat lebah itu ya? Oh ya. Ini rumah lebah nih kelihatannya. Suhu berarti, Pak, tuh? Iya, itu suhu ada itunya, termometer sensor termometernya. Itu arah angin. Bukan. Berarti ini biasanya, Pak, beda ya, Pak? Setiap layarnya nanti beda hasil ya, Pak? Dia beda. Berarti ini 5 meter gitu, Pak? Ini ketinggian 4 meter, 7 meter, sama yang paling atas 10 meter. Berarti setiap hasil beda-beda. Iya, Hasil beda-beda keempat, dia. hasil ketujuh gitu. Iya. Ada yang di Medan Bapak bilang tadi per 1 meter gitu Nah, dia sama kayak gini juga, tapi dia konvensional kayak alat yang di situ yang ada sangkarnya. Jadi sangkarnya itu tiap 4 meter, 7 meter, 10 meter gitu. Jadi kita kalau pengamatan harus naik terus gitu. Sampai ke atas gitu. Kalau ini pengamatannya di mana, Pak? digital kan? Kalau ini digital, alatnya masuk semua langsung monitoringnya nanti ada di dalam itu. Oh.
Tak perlu konvensional, teknologi. Teknologi. Besi berarti ini ya Pak. Oh, Iya. Dia ada sensornya. Berapa harganya? Ini talop. Tak talop deh awak itu. AI. automatic system ASRS radiation solar Buat buat mengukur lama penyinaran matahari, kemudian energi matahari, kemudian juga net radiation, besar radiasi dari mataharinya. Berarti untuk matahari lah Pak. Iya, intinya untuk matahari. Dia ada ngukur albedo juga. albedo. Iya. Coba Sak. Wah, Jadi di sini nanti Pak. Iya, di Ukurnya sini. langsung. Nih, kan ada gelas pengukurnya nih. Oh, pakai gelas ukur. Dilakukan tiap jam 5 sore pengamatannya. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Gelas ukurnya segede itu. Pengukurannya nanti langsung aja disedot, nanti keluar Langsung ininya. masukkan. Airnya keluar dari ini nih pompa nih. Langsung aja. Diukur. Jadi nanti setelah diukur harus disiram lagi, dilakukan penyiraman. Apanya yang disiram Mbak? Ininya, tanahnya sini. Kita penyiraman harus rata. Hati-hati jeblos. bos. Bos, jeblos, bos. Ini. Coba kita buka ya. Apa tadi Pak? HV? HV sampler. Apa Ini ya. debunya, Pak? Nanti itu nimbangnya di ini, di lab KU yang di Pekanbaru. Jadi pengukurannya ini sekitar biasanya seminggu sekali, tapi kalau bulan kemarin lagi 2 kali. Karena ketentuannya udah buat sampling air curah hujan. Kalau sampling apa namanya, kualitas air hujan. Maaf ya, kita geser dulu. Jadi kalau Teknologi ya. kalau dia ini hujan, dia ini ada sensornya. Nanti kalau kena air hujan kita siram gitu, misalnya basah gitu ya, dia nanti otomatis akan kebuka sendiri. 1,5 meter. Jadi bacanya ini dia ada di sini nih, dia ada ininya, ada angkanya dibaca. Mana tuh angkanya? Enggak, ini yang digital, yang alat digital sana. Buat apa? Ini buat mengukur kecepatan angin. Yang pakai cup es krim doang. Oh, pernah ini ya, latihan praktek. Jadi fungsinya buat mengukur penguapan secara langsung yang terpapar matahari langsung ya, sama angin. Jadi di panci penguapan ini ada namanya ombrometer, tapi biasa dibilang pH ops dia, untuk mengukur curah hujan yang terjadi satu hari. Nah, ini pengukurannya diukur setiap jam 7 pagi untuk setiap harinya. Jadi nanti ketika hujan masuk, nanti kita tinggal mengukur airnya keluar dari keras ini. Termometer bola kering dan juga bola basah. Fungsinya ini untuk kalau yang bola kering itu untuk mengukur suhu atau temperatur yang dirasa saat ini. Kalau bola basah ini suhu permukaan untuk menghitung titik embun. Ada yang tahu titik embun? Titik bukan, dia itu apa namanya, suhu minimum untuk terjadinya embun. Dia sampai 1 meter ke bawah. Soil moisture. Iya, Soil moisture. Iya, soil moisture. Ini apa? Ngukur tanah ya. Ya, kelembaban tanah. Iya. Oh. Akarannya Langsung dia digital. automatic rain gauge. Sebenarnya satu kesatuan sih sebenarnya. Satu kesatuan. Tapi kalau dia pisah sendiri dia jadi air gauge. ARG. Sama konsepnya kayak yang apa namanya, barometer itu, Mengukur curah hujan dia berarti Pak. mengukur curah hujan. Tapi dia otomatis datanya masuk. Pembahasan 1. Automatic Solar Radiation Station, ARS. ARS digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang tersebar ke atmosfer. Alat ini penting untuk analisis energi surya dan studi perubahan iklim. 2. Campbell Stokes Sunshine Recorder, CSSR. CSSR berfungsi untuk mengukur durasi penyinaran matahari dengan cara membakar kertas pias menggunakan lensa bola kaca. Meskipun sederhana, alat ini efektif untuk memantau jumlah jam sinar matahari yang diterima suatu wilayah. 3. Automatic Weather Station, AWS. AWS adalah stasiun cuaca otomatis yang dirancang untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi seperti suhu udara, kelembaban, tekanan atmosfer, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan secara otomatis. 4.
Oven Pan Evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur laju penguapan air dari permukaan terbuka. Panci penguapan klasik A terbuka dilengkapi dengan termometer air, cup counter anemometer, hook gauge, dan steel wheel untuk memastikan pengukuran yang akurat. 5. Lysimeter. Lysimeter digunakan untuk mengukur evapotranspirasi, yaitu jumlah air yang hilang dari tanah karena proses penguapan dan transpirasi tanaman. Alat ini membantu dalam studi keseimbangan air dan efisiensi irigasi. 6. Pyranometer Echo. Pyranometer Echo digunakan untuk mengukur radiasi matahari global yang diterima permukaan bumi. Data dari alat ini penting untuk analisis energi surya dan studi perubahan iklim. 7. Automatic Rain Gauge (ARG). ARG berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis. Alat ini memudahkan BMKG dalam mendapatkan data hujan tanpa harus menempatkan stasiun pengamat di daerah-daerah tertentu. 8. Termometer tanah berumput. Termometer tanah berumput digunakan untuk mengukur suhu tanah pada kedalaman tertentu di bawah permukaan yang ditumbuhi vegetasi. Alat ini penting untuk studi iklim mikro dan pengaruh vegetasi terhadap suhu tanah. 9. High Volume Air Sampler (HVAS). HVAS digunakan untuk mengambil sampel udara dalam volume besar, terutama untuk menganalisis kualitas udara dan kandungan partikulat seperti PM2.5 dan PM10. 10. Panci uap, Evaporation Pan. Panci uap digunakan untuk mengukur laju penguapan air dari permukaan terbuka. Data dari alat ini penting untuk studi keseimbangan air dan perencanaan irigasi. 11. Sangkar Meteorologi, Stephenson Screen. Sangkar meteorologi berfungsi untuk melindungi alat pengukur suhu dan kelembaban dari pengaruh langsung sinar matahari dan hujan. Alat ini memastikan pengukuran parameter meteorologi yang akurat dan representatif terhadap kondisi lingkungan sekitar. Kesimpulan, alat-alat BMKG yang berada di luar ruangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengamatan dan pemantauan parameter meteorologi dan klimatologi. Melalui penggunaan alat-alat tersebut, BMKG dapat menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung berbagai sektor, termasuk mitigasi bencana, pertanian, dan perencanaan pembangunan. Dengan terus mengembangkan dan memelihara alat-alat ini, BMKG berkontribusi besar dalam meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan cuaca dan iklim. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mari bertemu di video selanjutnya.